X2 ingin mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7, dibuktikan dengan adanya prasasti kedudukan bukit di Palembang tahun 682. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan yang paling kuat di Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri yang berarti bercahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Sehingga dapat diartikan sebagai kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus, Provinsi Riau. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai raja pertama. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berjaya pada abad 9-10 Masehi dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, diantaranya Jawa Barat, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Sriwijaya ini menjadi pengendali rute perdagangan lokal yang menggunakan bea cukai kepada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya menjadi penguasa atas Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan ketika Raja Rajendra Chola, penguasa kerajaan Cholamandala, menyerang 2 kali pada tahun 1007 dan 1023 Masehi yang berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Peperangan ini disebabkan karena kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Cholamandala bersaing pada bidang perdagangan dan pelayaran. Dengan begitu, tujuan dari serangan kerajaan Cholamandala tidak untuk menjajah melainkan untuk meruntuhkan armada Sriwijaya. Hal ini disebabkan ekonomi kerajaan Sriwijaya semakin melemah karena para pedagang yang biasanya berdagang di kerajaan Sriwijaya terus berkurang. Tidak cuma itu, kekuatan militer Sriwijaya juga semakin melemah sehingga banyak daerah bawahannya yang melepaskan diri. Akhirnya kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13. Raja-raja di kerajaan Sriwijaya ada 20. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya meninggalkan beberapa prasasti diantaranya. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Palembang pada tahun 605 sebelum Masehi atau 683 Masehi. Isi dari prasasti tersebut yakni ekspansi 8 hari yang dilakukan Dapunta Hyang dengan 20 tentara yang berhasil menaklukkan beberapa daerah sehingga Sriwijaya menjadi makmur. Yang kedua, prasasti Talang Tuo. Prasasti ini ditemukan pada tahun 606 sebelum Masehi atau 684 Masehi. Ini ditemukan di sebelah barat Palembang. Isinya tentang Dapunta Hyang Sri Jayanaga yang membuat taman Sri Kshetra demi kemakmuran semua makhluk. Yang ketiga, prasasti Kota Kapur. Prasasti ini bertuliskan tahun 608 sebelum Masehi atau 686 Masehi yang ditemukan di Bangka. Isinya mengenai permohonan kepada dewa untuk keselamatan kerajaan Sriwijaya beserta rakyatnya. Yang keempat, prasasti Karangbirahi. Prasasti yang ditemukan di Jambi isinya sama dengan prasasti Kota Kapur tentang permohonan keselamatan. Prasasti Karangbirahi ditemukan pada tahun 608 sebelum Masehi atau 686 Masehi. Yang kelima, prasasti Talang Batu. Prasasti ini ditemukan di Palembang.
namun tidak ada angka tahunnya. Prasasti Talang Batu berisi tentang kutukan terhadap pelaku kejahatan dan pelanggar perintah raja. Yang keenam prasasti Pales di Pasema. Prasasti ini juga tidak berangka tahun, ditemukan di Lampung Selatan yang berisi tentang keberhasilan Sriwijaya menduduki Lampung Selatan. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu Prasasti Ligor. Ditemukan pada tahun 679 sebelum Masehi atau 775 Masehi di tanah Gentingkra, menceritakan bahwa Sriwijaya di bawah kekuasaan Darmesta. Demikianlah pembahasan tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya beserta kejayaan Kerajaan Sriwijaya, keruntuhan Kerajaan Sriwijaya, dan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.